اسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بهدى وقلبه لم ينم العين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa bidya'il abyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Jamaah sekalian, alhamdulillah ba'dal maghrib kita sudah berkumpul untuk menuntut ilmu yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat-sahabatnya juga, dan kemudian bersambung dari sahabat ke tabi'in kemudian ke para ulama-ulama. Oleh karena itu kita dalam menuntut ilmu pentingnya dengan ulama yang menyusun kitab seperti itu, sehingga kita tak melihat lagi ada orang-orang tertentu mungkin kita sudah sering saksikan bahwa kenapa dia beragama gak jelas, kenapa dia gak bertuhan atau Tuhannya kemana-mana gitu. Terus dia nggak mantap keyakinannya karena pada saat itu dia berguru dengan perasaannya tanpa guru, tanpa ada bimbing, sehingga berkali-kali suka kita dengar ada orang, kenapa kamu memilih kayak begini, kenapa kamu kodratnya begini, kok pilihnya kayak begini. Umpama dia laki-laki kenapa jadi perempuan, ya saya ikutin kodrat saya. Itu kan nggak ada ilmunya, karena dia mengira-ngira. Oleh karena itu agama itu nggak bisa dikira-kira, harus ada panduannya, ada gurunya. Sehingga kata Al-Quran di surah Al-Hujurat berkali-kali mengatakan, qul atu'allimuna Allaha bidinikum. Katakan, apakah kamu ingin mengajarkan Allah dengan agama kalian? Nah, ini perlu dibahas. Nah, jamaah sekalian yang berikutnya, alhamdulillah kita berkumpul. Sebelumnya juga pasti kita bacakan surah Al-Fatihah buat guru-guru kita, para muallim, buat orang-orang yang mewakafkan antara ini, buat orang-orang tua kita, ya, guru-guru yang ada di sini. Al-Fatihah kedua juga buat para orang tua kita dengan hadirnya ta'lim kita doakan orang tua kita, pahalanya kita salurkan buat beliau-beliau semua, baik mertua, baik orang tua kandung kita ataupun siapa saja. Semoga dengan pahala ta'lim ini mendapatkan keberkahan buat mereka-mereka semua. Dan yang berikutnya juga buat orang-orang yang telah mewakafkan tanah ini, ya, buat orang-orang DKM yang membantu sehingga terselenggaranya ribet itu taklim ini. Dan semoga kita doakan juga. Dan berikutnya Al-Fatihah buat kita pribadi, baik al-faqih khususnya yang kadang-kadang membacain pelajaran ini, juga buat kita semua umumnya. Semoga bermanfaat buat keluarga kecil kita, lingkungan, serta masyarakat yang lebih luas. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Nah, jamaah sekalian,
Sebelumnya kita mengambil berkah, membacakan dari yang disusun oleh Kiai Haji Sayyid Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Ya, ini juga disusun, diberi ta'liq juga oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita mengambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajib. Al-wajibu fi haqqihi. Siapa itu al-wajibu fi haqqihi? Wa huwa ma la yutasawwar fil aqli adamu. Wal mustahilu fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Wal jaizu fi haqqihi wa huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Itu dulu. Nah jamaah sekalian, ini kalau diartiin jangan perhatiin artinya, karena kalau diartikan secara latar pasti ini apa di bahasa Indonesia ini membingungkan. Bukan membingungkan, karena memang bahasa Indonesia itu mohon maaf kurang kaya dengan sekaya bahasa Arab. Kalau diartiin diamin aja dulu, yang penting keterangannya. Artinya begini, mengambil berkah. Yajibu, diwajibkan ala kulli mukallafin, atas setiap orang-orang yang sudah mendapatkan tugas kita ini sebagai muslim, ayya'rifa min sifatillahi ta'ala. Hendaklah kita mengetahui dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang pertama al-wajibah, sifat wajib fi haqqihi, haknya Allah Ta'ala. Apa itu hak wajib? Ma la yutasawwar fil aqli adamuhu, apa-apa yang tidak pernah terlintas, tergambar sedikit pun di dalam akal kita, di dalam pikiran kita, ketidakadaannya. Nah, mungkin dia tidak ada. Ya, contoh, nah ini ada kopi. Kopi ada, pokoknya mumpung ada kopi. Contohnya seputar kopi. Ini kopi ada. Antum minum kopi bebas. Ini siapa yang ngejain? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada yang ngejain. Nggak mungkin. Pasti ada yang bikin. Yang bikin kopi itu wajib mesti ada. Tidak mungkin dia berada sendiri. Mesti wajib keberadaan. Itu dia. Ma la yutasawwar fil aqli adamu. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran seseorang pun untuk mengatakan tidak ada. Ini gelas cakep banget ini. Siapa yang bikin? Kayaknya nggak ada yang bikin deh. Nggak mungkin. Wajib ada, mesti ada yang bikin. Itu namanya wajib untuk keberadaannya, dan mustahil untuk tidak ada yang bikin. Wal mustahilu fi haqqihi. Mustahil juga di dalam haknya Allah. Wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil adalah bahwa dia tidak pernah tergambar di akal sama sekali keberadaannya. Jadi adanya itu mustahil. Contoh, kopi lagi. Ini kopi juga, susu juga. Nah mungkin ya kopi, susu. Satu hari mungkin bantah. Tapi kan ada deh. Jadi satu kopi susu. Ya bukannya kopi, bukannya susu, tapi kopi susu. Bukannya dia kopi nggak? Bukan. Ada di dalamnya, ada susu nggak? Ada di dalamnya. Itu bukan kopi, bukan susu, tapi itu sudah menjadi satu bagian, namanya kopi susu. Tapi kalau kopi juga susu juga nggak mungkin. Atau kopi ini berada di sini juga dalam waktu yang bersamaan, dia di sini juga nggak mungkin. Di sini itu namanya mustahil untuk ada. Ya, untuk ada mustahil. Jadi kenapa orang-orang ilmu tauhid itu menjelaskan sampai untuk membahas ada, baru sana ngomong Ustaz Muhadi. Sampai ngomong ada doang dia pakai berlibat-libat, bukan berlibat-libat. Karena memang akidah itu namanya akidah akidah, diikat. Kelihatannya agak jelimet. Karena dia untuk membahas, karena suatu saat kita bakal punya keturunan, punya cucu, punya apa. Suatu saat entah ditakdirkan sama Allah, jangan ditakdirkan. Dia ketemu orang di kereta dalam waktu beberapa saat, tiba-tiba dia udah tercuci otaknya, bahwa Tuhan jangan mau percaya Tuhan kayak begini. Dia pulang. Nah itu kita udah ada basic untuk menjelaskan.
kepada mereka. Makanya kita nggak boleh malas-malas juga untuk belajar akidah. Kalau pembahasan Allah dalam sisi akhlak, dalam sisi adab, mungkin sekitar umpama sabar, ya nggak boleh begini, tawakal aja. Kelihatannya enteng di memahaminya. Tapi buat praktek susah. Kayak waktu pembahasan subuh tuh, yang ada cerita bilang orang masuk surga. Memang di dalam sekitar pembahasannya diomonginnya enak, diceritainnya enak, ngedengarnya enak. Prakteknya ini susah. Kalau akidah beda lagi, kebalik. Buat memahami sedikit agak susah. Di dalam pendidikan nggak boleh dari guru ngomong pembahasan ini susah. Nah itu nggak boleh gitu. Karena membuat down muridnya. Tapi sayangnya udah ngomong tadi. Cuma jangan terpengaruh ngomong-ngomong. Jadi di dalam akidah begitu. Kenapa mereka membahas sampai detail? Karena pada saat itu memang dituntut membahas secara panjang lebar. Karena waktu itu Islam lagi dijajah sama orang-orang lagi bersaing sama orang-orang Eropa. Di situ ada kaum waktu zaman keemasan Islam itu harus menghadapi itu orang-orang Spanyol, orang-orang dari Italia, dari Eropa itu masih gelap, benar. Nah di situ Islam menjelaskan perlu membahas secara detail. Belum lagi menghadapi orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani tahu sendiri, orang-orang Yunani itu di Athena itu orang-orang top banyak dalam sisi pemikir filsafat. Orang kalau filsafat tidak dibasikin dengan agama, macam-macam dia. Makanya terkenal dulu ada Socrates, ada Plato. Nah dulu kaum muslimin gak kalah hebat, ditantang tuh sama mereka. Ada Ibnu Rushd, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sirin, hebat-hebat. Makanya di saat menjelaskan tentang akidah lumayan jidat agak keriting dikit, ya lumayan pakai koyok-koyok dikit sih lumayan. Nah makanya dibilang untuk membahas wujud aja di Islam itu sengaja dibahas ada 3. Ada wajibul wujud, ada mustahilul wujud, ada lagi namanya mungkinul wujud, namanya boleh aja terjadi. Ada ulang lagi, wajibul wujud, wajib keberadaannya di saat kita mencontohkan sesuatu ada, pasti ada yang mengadakan. Ente lagi jalan-jalan ke kampung. Dulu waktu masih kecil suka main bola di lapangan itu. Tiba-tiba di lapangan bola nggak ada. Ada berdiri tiba-tiba apa? Sekolahan gede. Sekolahan siapa ini? Oh sekolahan yang bangun pemerintah itu. Oh kapan dibangunnya? Yang nganterin kita, yang orang kampung itu bilang nggak tahu. Waktu dia tidur besoknya tiba-tiba ada. Percaya nggak ini? Ya kagak. Ya kalau dono. Kalau dono tuh. Waktu bawa pulang itu, lagi bawa jadi tulis. Ini jembatan layang berapa lama dibangun? Kata Dono, ini kurang lebih 13 tahun baru ini. Oh terlalu lama. Kalau di kita ini cuma 3 tahun. Nah, terus lihat Masjid Istiqlal. Ini berapa lama? Oh ini kalau nggak salah 5 tahun. Oh terlalu lama. Oh di kita cuma 5 bulan. Ini lewat lagi Monas. Ini berapa lama? Ini 10 tahun. Oh terlalu lama. Kalau di kita 10 bulan. Terlalu lama saya udah. Ada satu saat lewat flyover. Lewat lagi. Ini berapa lama? Ada nggak tahu kemarin nggak ada hasilnya nggak ada. Tiba-tiba sekarang aja bingung dia sekarang. Nah, mulai bingung. Ini jangan sampai kayak gitu. Artinya ada bangunan pasti ada yang bangun. Terus kita bilang ngomong gini, Anda nggak percaya bangunan ini ada yang bangun. Kenapa? Buktinya Anda nggak kenal siapa yang bangun. Ya nggak ada urusan. Dia mau yang bangun palanya peang, usul-usulnya 2, kupingnya gede sebelah. Yang penting ini ada yang bangun, titik. Perkara ente kenal dan tidaknya bodo amat. Keberadaan yang bangun itu namanya wajibul wujud, ngerti ya? Nah itu namanya wajibul wujud. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, oh ini jam tangan ini murah saya, nggak apa-apa. Ini jam tangan siapa yang bikin?
Anda nggak tahu, kayaknya belum lahir. Kan nggak mungkin kan? Masa kita punya jam tangan yang bikin belum lahir orangnya? Nggak, mustahil. Pasti yang menciptakan jam tangan itu lebih dulu ada dibanding jamnya. Itu namanya keberadaannya wajibul wujud. Yang berikutnya disebut mustahil wujud. Mustahil. Ini botol ada di sini, bersamaan ada di sini juga. Oh tadi botol ada di sini, juga berat. Oh mustahil, masa ini satu yang ada di sini kan nggak mungkin. Nah itu tandanya disebut mustahil wujud. Ini air putih juga, kopi juga. Mana? Nggak bisa kalau udah air putih, kopi, beda. Tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan dia air juga, kopi juga, nggak mungkin. Kecuali air dibikin kopi, baru itu namanya disebut mustahil wujud. Ada yang disebut jaiz, mungkin wujud. Boleh aja ada. Ini ada di sini, ada di kanan ada. Suatu saat ada di kiri ada keberadaannya. Boleh, namanya mungkin wujud. Bisa ada, bisa kagak. Ada pesan kopi atau pesan mandi, bisa bikin kopi, ada. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Pesan mandi bikin kopi, ada apa lah? Nggak ada kopi besok. Anda bisa jadi besok belajar ada kopi, ada roti. Ada roti yang apa gitu pokoknya kenapa? Karena Ustaz Siti lagi dapat proyek di mana? MBG. Tahu betul kan? Kemudian ada satu proyek, tiba-tiba ledak. Ledak maksudnya di sini saya bukan ledak ini. Ada dibeliin roti juga, dibeliin kopi juga, ini pasti mungkin wujud, bisa jadi kagak selesai. Keberadaan yang sifatnya boleh dan tidak disebutnya mungkinul wujud. Sampai sini paham? Nah, itu arti dari wujud. Ini kayak ngajarin kuliah. Emang begitu, mesti lewatin gitu. Karena kalau tidak, itu memang kita nanti pembahasan berikutnya nggak mungkin bisa dipahami. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang menggambarkan di dalam otak mereka bahwasanya yang menciptakan alam ini adalah juz'un minal makhluqati wal kainat, merupakan bagian dari alam ini. Banyak kan? Banyak. Siapa contohnya? Orang Hindu mungkin menganggap Tuhan bagian dari alam ini. Ada sapi dijadiin Tuhan. Itu secerdas-cerdasnya, sebodoh-bodohnya orang masa sapi dijadiin Tuhan. Hanya karena dia bisa memberikan susu sama daging yang segar. Emang ada lagi emang. Kenapa nggak tawon aja dijadiin Tuhan, memberikan madu dan kesembuhan, kan gitu. Ada yang menjadikan Tuhan itu sebagai pohon. Ada yang menjadikan Tuhan itu matahari, Shinto, orang-orang Jepang. Ada yang menjadikan itu macam-macam. Karena apa? Karena di sini catatannya, kam minan nas yatasawwaruna fi adharihim bi anna Allah juz'un minal makhluqati wal juz'iyat. Minal makhluqati wal kainat. Mereka menganggap dari alam semesta ini. Nah itu lemah. Kenapa? Karena annal mawjudat fil alam ghairu mustaqillah. Karena yang namanya keberadaan itu pasti dia tidak berdiri dengan sendirinya. Dia butuh kepada yang mengadakan. Pasti. Sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti dia sifatnya dicipta. Kalau dia dicipta, dia bergantung kepada yang menciptakan. Kalau dia bergantung, berarti apa? Membutuhkan. Orang yang sesuatu yang berkuasa tidak mungkin membutuhkan sesuatu. Ya. Kalau alam ini diciptain oleh dua Tuhan, oh ini ternyata ada dua Tuhan nih. Yang satu Tuhan apa? Pokoknya Tuhannya dua. Enggak, kita mengatakan kalau Tuhan itu satu. Kenapa kalau dua Tuhan? Nanti akan, kata Al-Quran, akan berpecah belah, akan merusak pemikiran kita. Kenapa dia bisa begitu? Ada contoh. Umpama kalau anak SD ini, anak SD kalau ditanya atau ya anak SD lah,
Lalu orang awam takutnya ada pintar juga. Kenapa Tuhan itu nggak boleh dua? Pasti kita umumnya secara awam bilang, ya janganlah, nanti yang satu minta hujan, yang satu minta panas, berantem. Itu jawaban orang awam. Tapi kalau umpama di orang pintar yang nanya, dikasih pertanyaan lagi, kalau Tuhan yang kompak, gimana? Hujan, ayo hujan aja. Mana salah dong dua. Sekarang panas, ayo panas aja. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Diam lagi tuh orang. Loh, iya gimana deh? Artinya kan tadi kenapa terbantah atau kita nggak terima kalau itu Tuhan ada dua? Karena tadi jawaban pertama, karena khawatir yang satu minta begini, Tuhan yang satu tidak setuju dengan sistem tadi. Sekarang kalau Tuhan dikompak, selesai. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya kalau Tuhan itu dua, menandakan tidak kuasanya Tuhan. Tidak kuasanya Tuhan. Sekarang Anda mampu, umpama Anda mampu nih. Ternyata Anda butuh Ustadz Muhadi untuk mengerjakan kerjaan Anda, berarti Anda membutuhkan, arti membutuhkan apa? Kekurangan, tidak mungkin. Yang namanya Tuhan itu kurang. Oh enggak, Tuhan itu mampu, cuma dia butuh aja. Yang tandanya kerjaan yang dibutuhkan itu tahsil hasil, mustahil. Bapak gini, Anda bisa gak angkat opinian sendiri? Bisa. Tapi Anda sebelum mengangkat ini, Anda minta bantuan Haji Isa. Haji Isa, Anda mau ngopi, untuk pegang imam satu lagi. Loh, kalau kanan, waktu ini, dalam arti, kalau Anda udah mampu, ngapain Haji Isa bantuin Anda? Kerjaan Haji Isa itu menjadi tahsil hasil percuma. Dan yang namanya Allah mustahil untuk mengerjakan sesuatu yang percuma. Nah itu dia. Oleh karena itu tadi, Allah itu kuasa, tidak perlu bantuan apapun dan apapun. Mungkin Agus nanya, itu ngapain Allah butuh malaikat? Benar ya? Ini ada banyak masalahnya. Nabi menerima wahyu, kenapa enggak Allah aja ngomong? Kenapa harus butuh malaikat? Oh, ente ngaji sini pinter nih. Nanti ngaji sini keluar dapat S berapa ya? S dokter. Sekarang ada pertanyaan. Itu Nabi Muhammad dapat wahyu, mesti ada Jibril. Berarti Allah butuh Jibril dong. Di mana kuasanya Allah? Nah, ini jawabannya begini. Kalau masalah itu bukan Allah tidak mampu, tetapi manusialah yang harus manusia ini tidak mampu, sehingga Allah menurunkan dengan rahmatnya Allah, sehingga diturunkanlah melalui malaikat. Sekarang begini, Anda kasih contoh. Anda bisa ngomong bahasa Arab. Ngomong, ada orang Arab ngomong, ini ceritanya belum pernah doang, nanti ceritanya bisa bahasa Arab. Tiba-tiba Ustadz Sibli bilang gini, Beb, suatu saat antum mau gak ngomong ceramah bahasa Arab? Gimana ya? Di depan anak-anak TK. Orang kumpul, Beb, anak yatim sini, anak kecil TK, antum ngomong Arab. Kira-kira mampu gak, Beb? Mampu gak kira-kira nih ngomong bahasa Arab di depan anak TK? Mampu. Kok mampu? Yang tidak mampu anak TK yang memahaminya. Anda yang mampu ngomong bahasa Arab, tapi anak TK yang tidak mampu. Anda minta Gus, ambilin air 1 galon, Gus. Ya. Coba masukin air itu ke sini, Gus. Agus mampu ngangkat air 1 galon. Buat ke sini mampu. Yang tidak mampu ngangkatnya apa ininya mampu? Ininya nggak mampu. Ya. Ada perbedaan antara bisa ngangkat, ambil ini kagak mampu. Sama.
manusia itu Allah mampu aja untuk memberikan sesuatu kepada manusia, tapi manusianya tidak mampu untuk menerima apa yang disampaikan sama Allah. Oleh karena itu manusialah yang butuh adanya malaikat dan nabi. Bukan Allah yang butuh kepada malaikat dan nabi, tetapi manusianya yang butuh kepada malaikat dan nabi. Raffi Ahmad itu bisa aja beliin mobil Lamborghini 4 buat anaknya baru diakekahin, tapi anaknya nggak mampu mengendarai mobilnya. Dia mampu, tapi anak yang tidak mampu. Ketidakmampuan itulah makanya nggak sampai dibeliin gitu. Sama ya. Begitu juga dengan sifat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi nanti kenapa Anda bisa ngebahas ini? Berkali-kali anak-anak mahasiswa kita mau di Australia, mau di luar negeri, basicnya pesantren, sampai kuliah, gurunya ini suka ada lagas suka ngasih tebak-tebakan yang kira-kira tukang modelnya bercanda, tetapi lama-lama pelan-pelan dia terguncang akidah. Benar kan Tuhan kamu yang mengatakan mampu? Kenapa dia menciptakan malaikat? Berarti tidak mampu. Goncang dia. Nah kalau kita nggak sampaikan, walaupun agak pening-pening dikit, itu nanti akan menjadi bahaya buat kita yang sedikit udah belajar akidah, tapi tidak dijelaskan kayak gitu. Nah oleh karena itu tadi Allah tidak mungkin menciptakan ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan akan memberikan cacat sifat Tuhan, yaitu qadirun ala kulli syai'. Allah mampu atas semua. Dan Allah tidak perlu bantuan siapapun. Kenapa? Karena kalau Allah membutuhkan, tandanya Allah lemah. Kalau membutuhkan itu kata-kata butuh lemah. Oleh karena itu Allah menciptakan malaikat, menciptakan nabi, supaya manusia itu bisa menerima apa yang disampaikan oleh Allah, karena manusia yang tidak mampu. Nah, begitu juga di sini disebutin bahwa wakada yajibu alaihi an ya'rifa mithla dzalik fi haqqir rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga nanti sifat wajib yang harus kita ketahui buat Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya nazaman ini diawali dengan kalimat al-wujud. Arti wujud itu apa? Wujud itu adalah tadi yang sifat yang merupakan sesuatu yang keberadaan Allah. Jadi keberadaan Allah itu beda. Ya, keberadaan Allah itu harus kita pahami secara jelas. Makanya Allah di dalam ilmu tauhid disebutnya al-wujud. Kalau manusia disebutnya al-mawjud. Beda gak? Beda. Di Indonesia belum ada sampai bahasa yang kayak begitu. Wujud itu ada, udah gitu doang. Kalau mawjud diadakan. Manusia ini mawjud. Kenapa? Karena butuh yang mengadakan manusia. Kalau Allah wujud, Allah itu ada. Apa arti ada itu? Ada itu di sini ada tulis digambarkan bahwasanya ada itu adalah asyai'u ghairul masbuki bil adam wal mughniyu ilal mawjud. Wujud itu adalah sesuatu yang tidak didahului oleh ketidakadaan dan dia tidak butuh kepada yang mengadakan. Jadi Allah tidak pernah didahului dengan ketidakadaan dan dia tidak butuh kepada yang mengadakan. Kalau mawjud, lawan katanya. Asyai'ul masbuqu bil adam, sesuatu yang didahului sebelumnya tidak ada dulu baru ada, dan dia butuh wal muftaqiru ilal wujud, dia butuh kepada yang mengadakan. Makanya di dalam kitab ini disebut apa? Di makna thubuti syai', menetapkan sesuatu, wa tahaqquqihi, dan menegaskan lagi wajibun lahu ta'ala li dzatihi, adanya Allah Ta'ala dengan sendirinya, la li illah,
bukan karena sebab yang lain. Allah ada bukan karena sebab yang lain, harus dengan sendirinya sendiri. Ai anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala, bahwa selain Allah tidak akan mempengaruhi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Amal wujud, adapun keberadaan kita ini ka wujudina fa huwa bi fi'lihi ta'ala, itu bergantung keberadaan Allah. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil itu menyebutkan adalah wujudi hadhil makhluqat wa lam yakun subhanahu wa ta'ala wa kana syai'un min al-khalqi. Keberadaan Allah, keberadaan makhluk itu menandakan bahwa adanya Allah Ta'ala. Kalau enggak mungkin Allah Ta'ala itu ada. Di dalam Al-Quran disebutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada selain aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku atau sembahlah kepadaku. Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Apakah mereka itu tidak berfikir di dalam diri mereka? Ma khalaqallahu as-samawati wal arda, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma, atau di antara keduanya, illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran, wa ajalin musamma, dan dalam tempo yang ditentukan. Wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Maka sesungguhnya banyak dari manusia nanti akan bertemu Allah dalam keadaan dia mengingkarinya, karena dia tidak dipakai ilmunya untuk memahami Allah. Makanya di sini sebutin wasu'ila Arabi, kita udah pernah bahas. Orang-orang Arab dulu kalau ditanya Allah itu ada apa enggak, mereka lebih gampang jawabnya kan. Dulu kita pernah contohin al-baqaratu tadullu 'ala al-ba'id. Tapak kaki kuda menandakan kuda pernah lewat. Ya, Panji lagi ngepel masjid, udah rapi, ke dapur sedikit ngopi, saya pas balik lagi ada tapak sendal, pasti teriak deh, siapa masuk nih? Kenapa? Menandakan pasti ada masuk. Gak mungkin ada orang bilang gak ada orang, bisa kabur. Kenapa? Menandakan pasti ada lewat sini. Gak mungkin gak ada lewat. Atau kita lagi masuk rumah, itu harus sering contoh ya, masuk rumah pulang malam-malam gitu, nyalain lampu, dimatiin, buka truk, masuk buka truk, nyalain lampu, pas nyalain ada darah, ubin kita putih lagi, ada tapak sepatu, ada darah, ada pisau, pasti kita mundur lagi. Ini pasti ada apa ya? Langsung tuh kita nggak berani masuk dulu, telepon polisi. Ada nggak kira-kira nih? Kita lagi bareng teman, dia masuk rumahnya nih, bukan rumah kita, rumah dia. Buka pintu, ada darah, ada pisau. Tiba-tiba dia ngomong gitu, ada darah, ada pisau. Pisau siapa nih? Sebentar ya, karena ini kotor. Sebentar ya, kotor nih. Udah pakai pel dulu nih. Ya kagak. Kenapa? Ini pasti ada sebab nih. Masa sih sebab? Di saat dia heran, kita lebih heran dengan dia. Kenapa? Karena itu ilah wal ma'lum, itu pasti sebab akibat. Sama, adanya alam semesta ini menandakan pasti ada yang menciptakan. Gak mungkin tidak. Ada orang bawa mobil ya, antum tanya, mana driver? Nggak tahu. Yang dia udah pulang, baru mau ngejar, lihat ada mobil nih, balik lagi, belum pulang. Kayaknya di kamar mandi ya. Kok tahu dari mana? Adanya mobil menandakan ada belum pulang. Ngerti ya? Jadi adanya alam semesta menandakan ada yang menciptakan. Nah itu wujud yang sangat sederhana. Berikutnya disebut dengan al-qidam. Apa itu qidam? Adamul awwaliyati li wujudi ta'ala. Tidak mungkin sesuatu itu
diawali dengan ketidak mendahulunya. Dia pasti terdahulu dibanding yang diciptakan. Ai innahu ta'ala la awwala liwujudihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mungkin diawali dengan keberadaan yang lain. Lianna jalla sya'nuhu masdar hadhil kainat. Karena Allah Ta'ala ini merupakan sumber dari semua keberadaan. Tadi ada contohin. Innahu ta'ala la awwala liwujudihi. Fala budda yakuna sabiqan 'alaiha. Maka yang menciptakan sudah pasti mesti lebih dulu dibanding yang diciptakan. Ada contoh ini. Handphone bagus nih ya, dari mana Pak? Beli. Cuman yang Anda tahu ini yang menciptakan handphone ini belum lahir. Itu nanti insya Allah habis itu pulang. Gak usah mampir ke rumahnya. Mulai bisik-bisik, kayaknya udah mulai gila ya. Masa handphone udah ada yang menciptakan belum lahir? Gak mungkin. Pasti yang menciptakan lebih dulu ada dibanding yang diciptakan. Banyak gak? Nah, kita ini suka melihat bahwa semua yang ada di dalam pikiran kita ini memang keberadaan itu gak semua ada pada hakikatnya. Kadang ada yang namanya mukjizat. Mukjizat itu disebut dengan khariqul adat. Itu bertentangan dengan kebiasaan. Kita ini ada hukum adat, dalam pikiran kita ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaannya apa? Banyak. Kayak api, kalau ente jadiin, ya bakar. Bakar. Umumnya, uruf, bersifat umum. Adatnya begitu. Tapi ada nggak api kalau bakar? Ada. Di saat lagi kejadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, itu nggak bakar. Itu hanya pengecualian. Tapi hukumnya pada umumnya ada. Makanya mukjizat disebut kata mukjizat. Asal kata tadi ajaza ya'jizu ajuz. Nenek-nenek itu yang udah tua itu disebut ajuz. Lemah. Kenapa mukjizat diartikan lemah? Karena melemahkan akal manusia. Yang saat manusia berpikir gini, dilemahkan akalnya, maka disebut mukjizat. Dilemahkan akal manusia dengan kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan. Anda pernah cerita ya dulu, ada teman Anda bercanda bahwa Nabi Ibrahim itu masuk surga. Semua di antara seluruh cerita Nabi-Nabi itu ada kisahnya. Nabi Muhammad ada kisahnya, Nabi Ibrahim ada segala macam. Dia ceritanya mau membela gitu dia. Nah, sedangkan Nabi Nuh itu Nabi Nuh masuk surga, anaknya masuk neraka kan. Kalau yang dialami oleh Nabi Lut juga begitu. Nabi Lutnya masuk surga, istrinya masuk neraka. Ya. Tapi yang dua-duanya masuk surga adalah Nabi Allah Ibrahim. Istrinya dan Nabi Allah Ibrahim masuk surga dan segala macam. Tapi Nabi Ibrahim itu kenapa? Karena istrinya dua. Ada itu. Ada mana hubungannya nih? Jadi ngomong depan istrinya. Kenapa? Karena istrinya dua. Jadi Nabi Ibrahim masuk surga. Ada bilang begini. Sebelum Nabi Ibrahim masuk surga, dipilih jadi nabi. Nabi Ibrahim itu sebelum menikah dua, itu Nabi Ibrahim itu gak mempan dibakar. Ente mau gak? Sebelum nikah dua, ente dibakar dulu. Kalau kira-kira gak mempan, baru dibilang ya, aman Nabi Ibrahim. Ya, ente tes aja dulu. Kompor dinyalain 5 menit aja, habis itu dimatiin. Kalau sama dinyalain, habis itu ente duduk. Coba. Kalau ente kuat, silahkan. Hati sini, iya benar tuh, saya di depan tuh. Iya tuh, syukur-syukur itu di batu BPJS. Kalau kagak, belum nanti. Iya, nah ini makanya kadang-kadang mukjizat itu dipakai untuk melemahkan orang lain dengan di luar adat pemikiran kita, di dalam umum kebiasaan kita.
Oleh karena itu mukjizat disebut ajaza, yaitu melemahkan. Nah, berikutnya adalah yang tadi kita sebut tadi, wujud itu ada dua, ada wujudul khariji, ada wujudul lafzi. Nah, yang tadi. Nah, berikutnya adalah disebut al-baqa. Baqa itu apa? Wa adamul inqidha'i li wujudihi ta'ala. Dia adalah untuk menepis dugaan-dugaan untuk adanya Allah Ta'ala. Innahu ta'ala da'imun wujud min ghairi illatin. Allah itu adanya tanpa ada batas. Min ghairi ghayatin, tanpa ada batas. Jadi Allah ada nih. Kapan dia berakhir? Tidak ada. Terus. Wa baqin ila ghairi nihayatin. Allah tetap kekal tanpa ada berakhir sama sekali. Tidak ada Allah akhir. Jadi kalau kita ini akhir kapan? Tidak ada. Kalau manusia ini akhir ada. Makanya ketika Al-Quran mengatakan kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di dunia alam semesta semuanya fan, akan padam, akan sirna. Apa yang tetap? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya wajah Allah yang akan tidak pernah hancur. Ya, hanya wajah Allah yang tidak pernah hancur. Dzul jalali wal ikram, memiliki keagungan dan kemuliaan. Atau dalam ayat lain mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu yang ada di bumi ini semuanya hancur illa wajhah, kecuali wajah Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya adalah suatu hukum dan semuanya mereka itu kembali kepada Allah. Pertanyaannya begini, ini kenapa kok di dalam Al-Quran ketika menyebut semuanya hancur dan sebagainya, kenapa enggak illallah, kenapa illa wajah? Wajah Allah. Wajah Allah itu wajah Allah. Ya. Nah, kata ini sebagian cuma ada perdebatan. Dulu ada ulama namanya Kasyif Ridha. Kasyif Ridha alim berdebat dengan satu ulama yang tidak meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu ada kata majaz. Majaz itu kan kata, apa dalam bahasa Indonesia disebut kata majaz? Pinjaman, kiasan. Kata kiasan. Gimana kata kiasan? Ya, setiap kita ada bahasa kiasan. Wajah itu artinya wajah Allah. Nah, kata yang ulama ini yang tidak setuju dengan Al-Quran pakai ditakwil, nggak boleh Al-Quran, nggak boleh. Pokok kata Al-Quran begitu. Pokok ketika Al-Quran mengatakan wajah, berarti Allah punya wajah. Ketika Al-Quran mengatakan wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu dengan mataku. Ya Allah punya mata sudah. Nggak boleh ditakwil dengan petunjuk dengan apa? Haram bagi dia. Nah, kata ulama di Kasyif itu, dia nggak bisa begitu. Kita ada kiasan. Waktu debat panjang lebar, akhirnya dijelaskan. Tapi izinin buat Anda, antum terserah punya beranggapan begitu. Tapi izinkan kalau saya juga punya alasannya untuk menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu harus ada kata majaz, kiasan. Kayak yadullaha maglulah baina aydihim. Allah itu tidak mungkin terbelenggu dengan tangannya itu terbelenggu, tidak mungkin. Dia selalu menolong. Artinya Allah bukan punya tangan, tetapi kekuasaan panjang lebar. Ulama ini tetap tidak mau. Ya kayak kita kan ada kiasan. Saya tidak pernah melihat dia batang hidungnya. Emang batang hidungnya? Anda nggak boleh nanya, kenapa batang hidungnya? Ya kalau disebutin kepanjangan. Anda nggak pernah melihat dia batang hidungnya, dua telinganya, rambutnya, wajahnya, tangannya. Anda cuma ngomongin anggota tubuh. Ente korban. Ada nggak yang ngomong berapa sapi?
Kebanyakan kalau bahasa Indonesia bagus apa? Berapa ekor? Anak alhamdulillah kemarin korban 5 ekor sapi. Ekornya udah babi. Ini orang setengah pintar. Itu bahasa kiasan yang menandakan bahwa ya satu penuh, bukan menandakan ekornya doang. Sama, wajah Allah itu bukan berarti wajah Allah doang. Akhirnya kata ulama itu bilang begini, sekarang kullu man 'alaiha fan, setiap semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika, tinggal wajah Allah. Kalau kita mau arti ini cuma wajah Allah, berarti bumi hancur, dunia hancur, semua tangan Allah hancur, badan Allah hancur semuanya. Tinggal mukanya doang, itu positif juga. Diam juga tuh ulama. Ini juga kan, kayak juga lagi. Nah kebetulan, dimohon maaf, kebetulan ulama yang diajak debat ini, dia mungkin mau dikasih itu pintar. Dia tunanetra, buta. Dia bilang kalau Al-Quran nggak pakai kata majas kiasa, karena mau nanya apa itu? Bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia buta, maka di akhirat nanti dia akan menjadi buta. Dia bingung dia. Wah, kata dia, jangan main fisik dong. Lu main fisik. Sekarang Anda pengen tahu artiin coba. Sekarang di akhirat buta, di dunia buta. Masa di akhirat dia buta karena nggak tahu jalan? Wadallu sabila, dia kena jalan. Artinya buta di sini adalah buta hati dia. Sehingga ketika di akhirat dia tidak akan bisa mengenal siapapun yang menjadi patokan dia menjadikan rujukan. Nah itu pentingnya dari penafsiran Al-Quran yang tidak dua-dua. Nah makanya di dalam ilmu akidah disebutkan bahwa al-baqa huwa adamul inqidha. Tidak mungkin adanya hancur di wujudihi ta'ala, untuk berada Allah Ta'ala. Arti wajah itu kayak begitu ya. Dia merupakan majazi. Antum kalau ke daerah khususnya orang-orang Arab ini, antum ke daerah Surabaya itu selalu pakai hiperbola, majaz, mubalaghah. Jadi kalau ngobrol begini kadang seru, kadang ketawa. Karena apa? Ketawanya karena dia melambangkan sesuatu tinggi kadang. Anda mau beli handphone, sama handphone sama dia. Kalau di handphone berapa harganya? Sekian. Ini cuma sekedar cerita doang biar nggak penat juga. Ada bilang, oh mahal ya? Ya nggak apa-apa lah. Emang kameranya bagus gak? Bayangin, Anda cuma nanya kameranya bagus apa kagak. Dia jawabnya bukan, oh bagus lah, enggak. Itu sederhana jawaban dia. Jawaban dia hiperbola. Ente nanya di kamera apa bagus apa kagak? Lu ente jepret, uangnya tuh ya gitu. Ente jepret orangnya keluar langsung. Bukan lebih jelas lagi, orangnya pengen keluar. Jadi itu namanya majaz, hiperbola, berlebihan, mubalaghah. Dipakai sama orang manusia aja ada kan? Satu lagi contoh, biar agak tegang. Anda mau nanya sama orang, ada namanya Husin, ada cerita tentang Hamzah. Ini orang namanya Hamzah, ini sih orangnya sering kenal. Kita ragu dia orang bohong apa kagak. Ini orang Hamzah bohong apa kagak. Husin bisa aja bilang begini, wah Anda tuh sering banget bohong. Selesai. Tapi di hiperbola, berlebihan, untuk menandakan dia ini bohong banget gitu, sering bohong banget. Ada nanya dia, Hamzah sering bohong banget. Apa? Ente nanya Hamzah sering bohong banget? Ente tahu? Udah bilang aja bohong, selesai. Tapi dia enggak, agak puas dia. Yang ngarang bohong dia, yang ngarang bohong. Dia sudah ngarang bohong. Kita tuh udah 3 jilid. Setan mau bohong, tapi kita Hamzah. Wah gila, itu betul tuh. Jadi sampai setan mau bohong aja, mesti pakai kitab Hamzah. Jadi hiperbola di dalam bahasa itu ada begitu.
Nah itu disebut namanya majaz, kiasan yang berlebihan. Makanya diadakan di dalam Al-Quran ada. Orang ini tidak mungkin masuk surga, apa kata surat di surah Kahfi, hatta yalijal jabal fi sabil khiyal. Sampai ontak masuk ke lubang jarum, sampai zaman andai kata ontak bisa masuk lubang jarum, itu nggak mungkin. Bakal ada orang yang bakal masuk surga. Tadi berbola. Makanya di dalam bahasa penting, dalam akidah juga demikian. Mukhalafatul lil hawadits, bertentangan dengan apa-apa yang terjadi yang baru, apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Bertentangan, mukhalafatul, bertentangan. Wa huwa adamu mumathilati syai'in min al hawadits. Dia itu sama sekali sifatnya tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Allah marah kayak kita, nggak mungkin. Allah ngambek, nggak mungkin. Allah nggak profesional, nggak mungkin. Kok dia kaya, saya kagak. Allah nggak profesional, kita nilainya profesional, nggak mungkin. Allah tuh pasti adil sifatnya. Adilnya melebihi dari apa yang kita gambarkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah tidak menyerupai sama sekali punya sifat apapun kepada makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah mendengar dan maha melihat. Allah tak salah kasih rezeki. Tepat pada itu. Antum hari ini dapat segini. Makanya ada doa dibilang dalam bahasa itu, laisa laka min qawli rizqi wa idza ma'tu bi khadratin taqtu ala qalbi fa ajilu fi talabil. Arti kesimpulan gini, ya Allah berikanlah kami rezeki yang mana jangan sampai aku menghabiskan waktuku di sini ternyata memang bukan rezekian. Itu lu ngos-ngosan ternyata bukan rezeki. Minta doa sama Allah. Ada doanya. Jangan sampai kita udah ngos-ngosan begini ternyata memang bukan rezeki kita. Kasih petunjuk Allah. Sehingga ada segan membuat kita berani emang yang bukan rezekinya nih. Kasih petunjuk. Atau jangan sampai kita habis-habisan ternyata memang bukan milik kita semua. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kuf'an ahad. Ada yang mengatakan kufuan, ada yang baca kuf'an ahad. Allah itu kufu, tidak ada membutuhkan yang lain. Artinya sesuatu itu tidak mungkin sama dengan apa yang dilakukan sama Allah. Kalau kita bermuamalah sama manusia, ya, ada kadang-kadang sedihnya, kadang-kadang ada baiknya, kadang-kadang tapi Allah apapun yang Allah lakukan kepada kita itu sifatnya adalah memang atas hakim. Allah betul-betul bijaksana, adil. Allah betul-betul adil atas perilakunya. Bukan karena Allah mau membagi-bagi. Terus kita mungkin tanya, kenapa itu Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, kenapa enggak ada jadi Nabi, kenapa enggak dari Depok aja Nabi, terus di Depok ada jadi, mana ya Nabi Depok ya? Pernah ya? Rekor di Depok pernah ada Nabi. Kenapa enggak gini? Nah karena Allah tahu siapa yang layak untuk jadi Nabi, jadi Allah tahu. Oh gitu. Ini kalau udah kena mic bisa 2 halaman lagi. Ada betul. Nah jamaah sekalian, insya Allah kita lanjutin bab kelima nanti di nanti ada perubahan hari ya. Nanti satu hadiah ngasih pengumuman. Ini bocorannya dulu. Di bulan Juni ada Selasa, masih tetap Selasa. Nanti minggu ke berapa? Ya. Minggu Selasa lagi masih Selasa lagi, di bulan Juni masih Selasa pokoknya. Tapi nanti bulan Juli pindah ke Senin kedua sama ke-4. Senin kedua sama ke-4 bulan Juli. Jangan sampai salah paham, di Juli atau Juli beda elemen
Nanti besok datang Senin lagi. Klik sepi lagi. Nggak berolah. Klik gelar karpet sendiri, ambil sendiri enggak. Pokoknya bulan Juli seterusnya di minggu di Senin ke minggu ya. Di Senin kedua sama Senin ke-4. Jadi nanti Habib Ustaz ya Ustaz Fikri minggu depannya ada Ustaz Fikri minggu depannya ada gitu. Jadi alhamdulillah jadi bisa Senin itu memang hari pertama kali Nabi juga dulu kalau mulai dapat taklim itu diawali dengan Senin. Jadi semangat untuk semuanya. Nah, Selasa itu bulan Juli, Selasa itu udah kosong dari taklim yang dijadwalkan. Jadi kalau bulan Juli Selasa besok masih ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.